Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih pada kalian yang kemarin sudah ikut menyukseskan kegiatan vaksinasi di sekolah kita. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat ini bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Amin. Baik, langsung saja masuk ke materi kita yang selanjutnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jika di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang manusia purba di Indonesia, maka di pertemuan kali ini kita akan secara lebih spesifik membahas siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia itu dari beragam suku bangsa yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka itu berasal dari nenek moyang yang mana saja. Nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, ada beberapa pendapat para ahli ya tentang asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama menurut Sarasi bersaudara. Sarasi bersaudara berpendapat bahwa penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah mereka yang memiliki ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya, mereka itu tinggal di Asia bagian Tenggara dan mulai masuk ke Kepulauan Indonesia. Jadi, menurut Sarasi bersaudara ini, penduduk asli Indonesia itu adalah mereka yang beras kulit gelap dan bertubuh kecil. Yang pertama, ya, jadi penduduk asli Kepulauan Indonesia. Ya, mereka berasal dari Asia bagian Tenggara yang masuk ke Kepulauan Nusantara. Nah, jika muncul pertanyaan, maka siapa yang sekarang suku di Indonesia yang berkulit gelap dan bertubuh kecil? Tentu mungkin kita langsung berpemikiran bahwa saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur, ya di Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara adalah mereka yang secara ras itu memiliki kulit yang lebih gelap dan bertubuh kecil. Nah, mereka lah yang menurut Sarasi itu adalah penduduk asli Kepulauan Indonesia. Itu bisa dikatakan mereka lah yang pertama kali menempati atau berdiam diri di Kepulauan Indonesia. Ya, mereka ini asalnya dari Asia bagian Tenggara. Nah, kemudian kita akan bahas teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Secara teori, jika kita melihat keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu kita, bangsa Indonesia ini, memiliki nenek moyang terdiri dari dua jenis. Ya, ada dua gelombang besar ya, yang masuk ke wilayah Indonesia, ya nenek moyang yang masuk ke wilayah Indonesia secara teori. Yang pertama adalah teori out of Africa. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Jadi berdasarkan teori ini, ya, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu ada yang berasal dari Afrika dan ada pula yang berasal dari Taiwan. Ada yang berasal dari Afrika langsung ke Nusantara dan ada yang berasal dari Taiwan. Kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, menurut teori out of Africa, nah, sekitar 60.000 tahun yang lalu, menurut teori out of Africa, ya, ada sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka inilah yang kemudian disebut Homo sapiens. Jadi, menurut teori out of Africa, Kepulauan Nusantara ini mulai berpenduduk atau mulai ditempati oleh manusia sekitar kurang lebih 60.000 tahun yang lalu. Dan mereka ini berasal dari Afrika. Bisa kita perhatikan di peta gambaran yang ada di depan ini ya. Ini adalah gambaran tentang persebaran nenek moyang bangsa-bangsa di dunia. Nah, menurut teori out of Africa ini ya, bahwa seluruh ya, seluruh bangsa, seluruh ras yang ada di dunia ini berasal dari Afrika. Jadi manusia pertama kali, manusia modern, manusia sempurna itu muncul pertama kali ada di Afrika menurut teori ini. Nah, kapan mulai muncul kehidupan manusia yang modern seperti kita sekarang ini secara physically seperti kita ini ada di Afrika kurang lebih 200.000 tahun yang lalu. Nah, jadi
200.000 tahun yang lalu ditemukan kehidupan manusia sempurna, manusia modern pertama menurut para ahli di Afrika. Nah, kemudian dari Afrika yang kurang lebih 200.000 tahun yang lalu ini, nenek moyang bangsa-bangsa di dunia ini mulai melakukan migrasi atau perjalanan. Ya, mereka berjalan menuju ke utara ya, menyebar ke wilayah utara benua Afrika, nanti sampai ada yang berwarna kuning ini Homo erectus. Yang pertama, nenek moyang bangsa-bangsa di dunia ini bernama Homo sapiens, merah. Homo sapiens nanti berkembang menjadi Homo erectus, ini menyebar ke Afrika bagian utara, dan ada yang masuk pula ke Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah, ini mereka berkembang dan membangun peradaban sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jadi dari Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu, mereka bermigrasi ke utara, ke wilayah utara Afrika ataupun ke wilayah Timur Tengah. Dan di Timur Tengah mereka membangun atau membentuk peradaban kurang lebih 100.000 tahun yang lalu. Nah, makanya kalau kalian membaca-baca literatur-literatur sejarah bahwa peradaban manusia tertua di dunia ini ada di Timur Tengah. Mulai berkembang sekitar 100.000 tahun yang lalu. Nah, dari Timur Tengah, mereka kemudian melakukan persebaran lagi atau migrasi lagi, ada yang ke utara, ke benua Eropa, yang kemudian membangun peradaban yang baru, dan mereka di sana mengalami evolusi yang kemudian lebih dikenal sebagai Homo neanderthalensis. Di sini ada ya kuning kecoklatan ini Homo neanderthalensis. Mereka di sini menyebar kurang lebih 40.000 tahun yang lalu. Dan dari Timur Tengah ada yang pula menyebar ke wilayah Asia. Ada yang ke India kurang lebih 70.000 tahun yang lalu, dan ada yang ke Cina. Nah, dari Cina Indocina ini, mereka ada yang menyebar ke utara lagi ya, ke negara yang sekarang itu kita kenal sebagai Rusia. Dan dari Cina pula mereka melintasi Siberia dan kemudian melintasi atau nyebrang melalui Selat Bering yang memisahkan antara benua Asia dan benua Amerika, mereka masuk ke Alaska. Kurang lebih 15.000 tahun yang lalu. Sedangkan kalau dari Cina, ya, nenek moyang kita yaitu Homo erectus kemudian berjalan ke arah selatan dan masuk ke Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara sampai ada yang ke benua Australia, ya, sekitar 50.000 tahun yang lalu, dan menurunkan suku-suku aborigin. Nah, dari sinilah kita mendapatkan kesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia atau Kepulauan Indonesia ini didiami oleh penduduk itu pertama kali sekitar 60.000 tahun yang lalu. Karena suku aborigin itu masuk ke Australia kurang lebih 50.000 tahun yang lalu. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi bisa kalian lihat, manusia itu berawal dari Afrika, kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya, bisa kita lihat dari Afrika ke Timur Tengah, di Timur Tengah ada yang ke Eropa yang menurunkan Homo neanderthalensis, ada yang ke Asia yang terus menurunkan atau mengembangkan Homo erectus. Dari sini dari Asia pun menyebar sampai ke benua Amerika dan menurunkan suku-suku Indian. Jadi kalian jadi tidak aneh ya jika melihat suku bangsa asli Amerika atau suku Indian, mereka secara physically itu sangat dekat, sangat mirip dengan orang-orang di Asia. Hanya berbeda warna kulitnya saja, lebih merah. Itu karena orang-orang suku Indian pun berasal dari Asia aslinya. Nah, dan bisa kalian lihat juga kenapa suku-suku aborigin, saudara-saudara kita di Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara berkulit gelap, ini sama ya, karena berasal dari keturunan yang dari Afrika itu. Nah, jadi ini adalah gambaran dari teori out of Africa, yang dimana nenek moyang bangsa-bangsa di dunia ini berasal dari Afrika. Tentu ya, ada sedikit persamaan dengan kepercayaan dalam agama kita yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika terusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan di benua Afrika. Di benua Afrika, lalu istrinya itu di India, yang kemudian
beliau berdua itu melakukan perjalanan untuk saling menemukan dan bertemu di Timur Tengah, lebih tepatnya di Arab di sini. Nah, ini menurut teori out of Africa. Nah, lantas bagaimana menurut teori out of Taiwan? Nah, menurut teori out of Taiwan ini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ada pula yang masuk sekitar 4.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Jadi ketika suku bangsa yang pertama masuk itu sekitar 50.000 tahun yang lalu, mereka berkembang di kepulauan Indonesia, tapi pada akhirnya di belakang-belakangnya itu mulai kedatangan pendatang yang baru yang berasal dari Taiwan. Nah, kaum pendatang ini mulai masuk atau mulai datang ke kepulauan Indonesia sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Nah, mereka berasal dari Taiwan dan membawa kebudayaan Neolitik. Nah, siapa ini yang berasal dari Taiwan ini? Nah, yang dari Taiwan inilah yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa Melayu. Jadi kalau misalkan orang Sumatera, Melayu Sumatera, orang Jawa, orang Sunda, Bali, dan sebagainya, ini adalah mereka berasal dari Taiwan, nenek moyangnya. Kita, jadi berasal dari China. Jadi sebenarnya kita ini memiliki kedekatan secara ras ini dengan orang-orang Cina. Jadi jangan terlalu berlebihan membenci, karena apa? Karena kita pun berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Indochina yang ada di utara Taiwan itu. Nah, orang-orang yang dari Taiwan, nenek moyang kita yang berasal dari Taiwan yang nanti menurunkan suku-suku bangsa Melayu diantaranya, itu masuk sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Dan mulai masuk ke Indonesia dan membawa kebudayaan Neolitik. Nanti kita akan bahas bagaimana ras-ras apa saja yang pertama kali datang dan berkembang di Indonesia di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana gambarannya? Gambarannya itu ini. Berdasarkan menurut pendapat para ahli ahli filologi, para kaum filolog itu mengatakan ada sebuah penelitian, mereka meneliti penggunaan bahasa-bahasa di kepulauan Pasifik sampai ke Madagaskar. Nah, para ahli-ahli bahasa itu menemukan adanya kesamaan. Jadi bisa kalian lihat dari kepulauan Madagaskar ya, di sebelah benua Afrika, terus ke timur sampai ke kepulauan Nusantara ya, lalu sampai ke kepulauan Pasifik Barat Daya ini ya, wilayah Pasifik Barat Daya di sini yang ditandai dengan garis-garis berwarna ini suku-suku yang mendiami wilayah yang ada dalam garis-garis berwarna ini menurut para ahli bahasa linguistik itu memiliki akar bahasa yang sama. Ya, bahasa penutur Austronesia ini namanya, bahasa penutur Austronesia. Ya, jadi akar bahasanya itu sama. Jadi misalkan orang Sunda dengan orang Jawa kan ada beberapa suku kata yang sama. Lalu ternyata orang Jawa itu pun ada beberapa suku kata yang sama dengan orang-orang Melayu yang ada di Sumatera. Terus seperti itu ada beberapa kesamaan suku kata. Nah, oleh para ahli diteliti, ternyata asal muasal dari bahasa penutur Austronesia ini ternyata asalnya berasal dari Taiwan ini. Nih, Taiwan. Sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, dari Taiwan 5.000 tahun yang lalu ini, nenek moyang kita ini menyebar ke kepulauan-kepulauan yang ada di selatannya. Ya, ada yang sampai ke Madagaskar, ada yang berkembang biak di mana ini di Kepulauan Nusantara, ada yang sampai ke Kepulauan Pasifik Barat Daya ini. Nah, ini. Nah, jadi menurut teori out of Taiwan, ya nenek moyang bangsa Indonesia itu ada yang berasal dari Taiwan, yang masuk ke Kepulauan Nusantara sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, ini adalah teori-teori dari kedatangan bangsa-bangsa atau kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mungkin secara sederhana, secara singkat itu saja ya pembahasan atau pengantar dari Bapak. Nanti silahkan kalian bisa eksplor lebih jauh, bisa kalian cari lebih jauh informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.